Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Polisi akhirnya melakukan penahanan terhadap tersangka HL, oknum pendeta yang dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap anak ya, yang dilakukan terhadap korban. Bahkan dugaan sementara dari penyidikan yang dilakukan sejak berusia 12 tahun, tersangka ini kerap melakukan pelecehan tersebut. Penahanan juga dilakukan oleh aparat kepolisian karena diketahui tersangka ini akan melarikan diri ya, Fit, ya. Infonya begitu ya, ke luar negeri. Bahkan penangkapan pun juga dilakukan saat yang bersangkutan hendak bepergian ya. Iya. Dan juga ada upaya untuk menghilangkan jejak, seperti diantaranya mengubah nomor ponsel, lalu juga ada plat nomor kendaraan ya, Fit. Iya. Dan informasinya juga ini pelecehan seksual yang dilakukan atau diduga ya, ini dilakukan oleh pengemuka agama ini. Memang sampai saat ini masih didalami pihak kepolisian dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga tersangka ya, Via. Nah, kita akan update informasinya apa sebetulnya motif pihak dari pengemuka agama tersebut melakukan hal ini. Sudah ada rekan kami di sana, Rean Yudhistira, yang akan melaporkan langsung untuk Anda. Rean. Informasi terkait dengan kasus dugaan aksi tindak asusila yang dilakukan oleh seorang oknum pendeta berinisial HL, dan dari Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur telah melakukan penahanan beberapa saat yang lalu. Tentunya kami akan memperbarui informasi seperti apa kronologis pengungkapan dari kasus ini dan juga pengembangan penyidikannya seperti apa, mengingat ada informasi bahwa tidak hanya satu korban dari aksi tindak pidana ini. Saat ini kami telah bersama dengan Kombes Pol Pitra Adrian Satulagi selaku Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Selamat pagi, Pak Dir. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Dir, bisa ceritakan mungkin proses awal pengungkapan kasus ini dan pengembangannya seperti apa, Pak, hingga saat ini? Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa TV One. Selamat pagi Mas Fadil di studio. Jadi kasus ini berawal dari adanya isu bahwa ada seseorang anak di bawah umur telah dicabuli oleh salah seorang ya pendeta yang ada di Surabaya ini. Nah, kemudian pada sekitar tanggal 20 Februari, benar pihak korban ini melapor di Polda Jatim bahwa anak mereka ini yang berinisial IW ini telah dicabuli oleh saudara HL sebagai telapor yang dilakukan kurun waktu 2005 hingga 2011. Sehingga dengan laporan tersebut kami melakukan penyelidikan dan memang benar ada indikasi ke sana. Kemudian kami melakukan klarifikasi, tentunya klarifikasi dulu, dan dalam proses penyelidikan kami menemukan bukti yang cukup bahwa memang peristiwa ini terjadi. Nah, kemudian pada sekira tanggal 7 Maret bulan ini kita melakukan upaya paksa kepada tersangka, sudah terlapor tadinya, kemudian kita tetapkan jadi tersangka, kemudian kita lakukan penangkapan terhadap beliau, dan saat ini sudah kita lakukan penahanan terhadap saudara tersangka HL ini ya, dengan dugaan telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sebagaimana yang tertera di dalam pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian kita subsidiarkan kepada pasal 789, kemudian pasal 294 KUP, yang substansinya adalah perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang anak tersebut merupakan pengawasan binaan daripada si tersangka ini. Nah, itu kemudian dari pasal keterapaan ini ancaman hukumannya cukup tinggi, Mas. Itu kurang lebih minimal itu 7 tahun dan itu sampai dengan 15 tahun. Kalau hakim menilai ada hal pemberatan di situ, bahkan itu bisa sampai 20 tahun penjara. Gitu. Untuk adanya informasi ini, Pak Dir, soal adanya korban-korban lain, seperti apa dari pihak kepolisian sendiri untuk mendalami dan juga mengembangkan penyidikan ini, Pak? Ya. Nah, memang saat ini korban hanya satu orang, sesuai dengan laporan yang kita terima. Namun di luar beredar bahwa informasi diduga ada korban-korban lain yang menjadi korban perbuatan tersangka HL ini. Namun itu masih kita dalami, namun hal informasi tersebut itu juga menjadi pertimbangan kita kenapa kita melakukan penahanan terhadap tersangka HL ini ya, karena kita khawatirkan akan mengulangi perbuatan. Kemudian yang berikut, kita juga dapat informasi bahwa yang bersangkutan ini sering ke luar negeri. Bahkan ada informasi yang kami terima bahwa yang bersangkutan itu mendapat undangan untuk ceramah di luar negeri.
Nah, berdasarkan informasi itulah kita tidak mau kehilangan kehilangan tersangka ini, sehingga kita segera melakukan penangkapan. Tentunya proses itu sesuai dengan SOP atau prosedur sebagaimana harusnya dalam proses penyidikan gitu ya. Untuk latar belakang dari korban sendiri, mengingat tindak pidana ini sudah dilakukan pada tahun 2005 silam, Pak Dir, ya. Kenapa korban sendiri baru melapor, Pak Dir, pada awal tahun 2020 ini, Pak Dir? Ya itulah yang kita sesalkan, peristiwa ini kenapa harus terjadi. Tetapi peristiwa ini kenapa pihak korban melaporkan? Karena menurut hasil integrasi hasil pemeriksaan kita, bahwa sebetulnya pihak korban ini sudah memaafkan yang tersangka. Pada saat itu mereka pernah rapat secara kekeluargaan. Hanya saja pada akhir-akhir ini beredar isu bahwa pihak tersangka ini menyebarkan isu di luar bahwa dia tidak bersalah, bahwa dia ini seolah difitnah, sehingga mungkin itu yang memicu pihak korban ini merasa jengkel. Kemudian mereka tentunya dengan bukti-bukti yang ada di mereka melaporkan kepada kami di Polda Jatim, sehingga hasil penyelidikan kami meningkat kepada penyidikan. Kami telah menemukan bukti-bukti yang cukup, baik itu dari pemeriksaan saksi, alat bukti maupun dari keterangan tersangka itu sendiri. Sehingga kami sekarang ini melakukan penahanan terhadap tersangka HL, salah satu hamba Tuhan di salah satu jemaat HFC di Tembong di Surabaya ini. Ya. Baik, terima kasih. Di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Pitra Adya Satulangi telah membagikan informasinya terkait dengan bagaimana proses penyidikan lanjutan dari oknum pemuka agama ini yang diduga melakukan aksi tindak pidana pencabulan terhadap korbannya. Demikian Arif Fadil dan juga Gina Vita, informasi yang bisa kami bagi dari Mapolda Jawa Timur. Kembali kepada Anda di Jakarta. Rian Yudhistira mengabarkan langsung, reporter kami Biro Surabaya dari Polda Jawa Timur. Ya, dan polisi tadi mengatakan masih mendalami via kemungkinan adanya korban lainnya atas kejadian ini. Betul sekali.